Halo, halo. Sebelumnya di sini kenalkan nama aku Mahlisa Octaviana Agustin and I'm nothing. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukanlah seorang konselor. Aku bukanlah seseorang yang dengan background dari psikolog. But here aku mau berbicara tentang pengalaman-pengalaman yang memang sudah kulalui dari masa lalu hingga sekarang ini. Dan sebenarnya ini sebagai cara aku public speaking, untuk belajar public speaking di depan kamera. Dan mungkin lebih dari 30 detik. Mungkin orang-orang juga, kalian sering lihat di TikTok, itu tuh biasanya 30 detik. But here, I'm challenging myself untuk public speaking lebih dari 30 detik. So, let's go! Jadi, untuk pembukaan channel ini, mungkin kalau misalkan kalian nonton, entah kalian beruntung atau tidak, tapi lebih ke aku yang beruntung ya, ternyata ada juga yang menonton video ini. But it's okay, mungkin ada yang relate dengan kalian, dan kalau misalkan terlalu banyak cincong, kalian juga bisa skip video. Because aku tidak mencari uang di video ini, tapi aku hanya ingin sharing how I solving the problem in my past gitu. Oke. Yang akan kita bahas di hari ini atau pada kali ini ya teman-teman, itu tentang how to forgive yourself and your past. Jadi aku ada 5 cara teman-teman. Yang 5 cara ini tuh bukan berdasarkan dari teori ya, tapi dari pengalaman aku sendiri. Seperti di awal, aku di sini bukanlah seorang psikolog, bukanlah seorang konselor, but I wanna share with you guys. Oke, dengan cara yang pertama, yaitu tentukan tujuan hidup. Jadi, I'm a fatherless, and my dad leave me and my mom, and di saat aku 3 bulan, dan ketika itu pastinya mama aku sedikit terguncang, dan aku mengetahui itu tuh ketika aku sudah dewasa, yaitu ketika SMA. Nah, di saat itu juga aku punya rasa benci, rasa marah, pokoknya segala campur aduk, segala rasa negatif itu aku rasakan ketika saat itu, ketika saat aku mengetahui suatu fakta yang sebenarnya kayak gitu. Dan ketika SMA juga di situ kan adalah masa-masa pendewasaan, dimana kita sudah paham tentang emosional, paham tentang masalah gitu ya. Dan ketika aku mengetahui hal tersebut, balik lagi tadi aku memiliki rasa emosi, marah, benci terhadap mamaku dan juga ayahku gitu, termasuk keluargaku, termasuk juga aku membenci takdirku karena I'm not di keluarga yang cemara dan bisa dibilang broken home, but it's okay. Dan sebenarnya ketika kecil itu aku bertanya-tanya, kenapa ya ayahku tidak ada di rumah kayak gitu. But semakin berjalannya waktu, akhirnya aku mengetahui fakta tersebut kayak gitu. Dan untungnya dari keluargaku sendiri itu tidak menyinggung mengenai ayahku ini. Karena dari keluargaku, mungkin dari nenek, kakek, dan juga mamaku sudah mengikhlaskan. Tapi karena aku baru mengetahui, aku belum ikhlas sama sekali ketika itu. Lalu di saat aku SMA itu dan sudah mengerti bagaimana cara mengatur emosionalnya, di situ selain aku merasakan rasa benci segala macam, tapi ketika SMA itu menurutku itu adalah masa-masa emas untukku sendiri, yaitu ketika itu aku bisa ranking 1,
bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi kayak gitu. Nah, dan di saat SMA itu akhirnya aku memutuskan untuk tidak bersedih berkepanjangan ya. Sebenarnya tidak dalam SMA juga gitu ya, tapi ketika karena orang tuaku tidak mention mengenai permasalahan ini dari aku kecil, jadi fokusku itu yang pertama fokus utamaku adalah membahagiakan orang tuaku yang ada di sekitarku, yaitu ada mama, Uti, dan juga aku. Dan akhirnya itulah tujuanku, yaitu untuk membahagiakan mereka, sehingga aku fokus dengan goalsku, yaitu untuk pendidikan yang lebih tinggi kayak gitu. Jadi aku fokus pada pendidikan karena aku tidak ingin mengecewakan Uti, Akung, dan juga Mama, karena mereka yang telah membiayai sekolah aku gitu ya. Karena ya balik lagi, tujuan utama aku adalah membahagiakan orang tua. So aku belajar keras gitu ya, belajar keras di akademik sehingga aku bisa fokus untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus kayak gitu. Jadi aku fokus untuk tujuanku, yaitu aku fokus untuk mendapatkan nilai yang bagus. Itulah tujuanku ketika SMP sampai dengan SMA ya. Sehingga aku tidak terlalu mempermasalahkan mengenai aku adalah seorang fatherless kayak gitu. And then kalian mungkin bisa coba, mungkin ada seberapa bagian yang bisa mencoba, atau mungkin ada sebagian juga yang merasa aku tidak mendapatkan kasih sayang sehingga aku bisa melakukan hal-hal negatif kayak gitu. Tapi teman-teman, balik lagi, kita selama ada orang tua yang masih ada di sekeliling kita, usahakan untuk membahagiakan mereka. Karena teman-teman, tidak mudah menjadi mereka di tengah suatu masalah. Kayak misalnya mamaku, aku ngerti mamaku, Uti, Akung itu tidak menghadapi permasalahan ini tuh dengan mudah atau bisa langsung ikhlas kayak yaudahlah masalah ini doang. Enggak. Jadi kita semua harus paham, orang tua hidup juga memiliki pengalaman sekali. Dalam artian, orang tua kita ketika itu sudah esok hari, itu adalah pengalaman pertama mereka. Jadi mengertilah kalau misalkan pernikahan ini adalah pengalaman mereka, pengalaman pertama mereka, dan permasalahan ini adalah pengalaman pertama mereka kayak gitu. Ini tuh bukan kemauan dari orang tua kita, bukan kemauan dari misalkan ibu, Uti, ataupun nenek atau kakek kalian kayak gitu. Tapi ya sudah, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Dan maka dari itu teman-teman, kita harus ingat bahwa masih ada orang tua di sekeliling kita yang mau kita untuk maju dan tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang mereka lakukan. Ingat itu teman-teman. Sehingga mulai dari sekarang, buat teman-teman yang mungkin masih memiliki problem yang sama, bisa untuk fokus pada goals kalian, terutama dalam pendidikan kalian. Oke? Karena ingat teman-teman, pendidikan itu akan membantu segalanya. Perlu diingat. Jadi itu yang pertama, tentukan tujuan kalian. Oke? Lalu yang kedua. Nah, di kedua ini yaitu ikhlaskan. So, ikhlaskan itu punya makna yang banyak gitu ya. Dan dari aku sendiri, ikhlaskan itu punya 2 cara ya. Yang pertama yaitu kalian cut off. Nah, maksudnya cut off gimana ya?
apa ya orang tua bisa nge-cut off kayak gitu. Oke, jadi entah kalian bisa meniru atau tidak gitu ya teman-teman, tapi dari diri aku sendiri, aku meng-cut off ayah aku sendiri. Karena kalau misalkan aku terus berhubungan dengan beliau selalu memberikan harapan palsu kayak gitu. Jadi dari SMP sampai aku kuliah di semester 3 gitu ya teman-teman, aku masih berhubungan dengan ayahku gitu melalui WhatsApp. Namun selama itu ayahku itu memberikan harapan yang palsu gitu, sehingga malah membuatku merasa semakin membenci beliau kayak gitu. Sehingga aku memutuskan dan memberanikan diri untuk meng-cut off, yaitu aku blok WhatsApp dari ayahku karena aku tidak mau berhubungan lagi kayak gitu. Ya, ini adalah suatu dosa mungkin atau hal yang durhaka, tapi demi kedamaian dunia, demi ketentraman mental ya teman-teman, ya ikhlaskan. Dan setiap orang punya cara mengikhlaskan yang berbeda-beda. Kayak aku, yang pertama yaitu meng-cut off. Ketika aku sudah meng-cut off orang-orang, aku akan fokus pada tujuanku. Yaitu cara kita tadi yang pertama ya, yaitu fokus pada tujuan. Jadi aku akan meng-cut off permasalahan itu, which is aku meng-cut off berhubungan dengan ayahku sendiri. Seperti itu. Dan cara kedua yaitu setelah meng-cut off, dimana aku pernah menulis kesalahan-kesalahan dari ayahku ini, lalu aku merobek-robeknya, lalu aku bejek-bejek dan buang. Kenapa teman-teman? Itu tuh sebenarnya menurutku adalah manipulasi gitu ya, manipulasi pikiran. Dimana ketika kita menuliskan kesalahan-kesalahan tersebut, yaitu adalah hal-hal negatif yang memang kita pikirkan kayak gitu teman-teman. Lalu ketika kita bejek-bejek dan kita robek-robek, kita anggap itu sebagai ya sudah serpihan-serpihan yang memang harus dibuang kayak gitu. Lalu mungkin bisa dengan cara itu, dan dengan cara itu hatiku mungkin sedikit plong gitu ya ketika aku sudah merobek hal itu, dan tandanya aku sudah melupakan masalah itu dan mengikhlaskan hal itu. Tapi memang balik lagi, cara yang paling ampuh yaitu dengan cut off. Tapi setiap orang caranya beda-beda ya teman-teman. Kalau misalkan kalian bisa untuk meng-cut off, silahkan banget, terbuka banget teman-teman. It's okay untuk meng-cut off. Oke? Cara ketiga yaitu fokus pada tujuan. Oke. Tadi yang pertama yaitu sudah menentukan tujuan, lalu kedua mengikhlaskan. Setelah kita mengikhlaskan, kita fokus pada tujuan itu. Misalkan ketika aku SMA itu, aku fokus pada pendidikan. Aku fokus bagaimana cara aku mendapatkan nilai yang bagus sehingga aku bisa masuk kampus yang aku inginkan dan tidak memberatkan dari orang tuaku yang masih ada, kayak uti, mama, akung gitu ya. Seperti aku belajar gejor-gejoran untuk mendapatkan nilai yang bagus dan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dengan jalur raport kayak gitu. Jadi, dan alhamdulillahnya aku keterima di jalur SNMPTN pada zamannya namanya, yaitu jalur rapot gitu ya teman-teman. Karena di situ aku mikir kalau misalkan nggak lewat jalur rapot, otomatis aku harus bimbel untuk SBMPTN, yang mana harga bimbel itu tuh cenderung mahal ya teman-teman, yaitu sekitar 8-10 jutaan atau bahkan 12 jutaan. Dan itu tandanya aku semakin memberatkan orang tuaku, dan aku tidak mau memberatkan orang tuaku.
kayak gitu. Karena tujuan awal aku yaitu membahagiakan mereka, membahagiakan orang tua yang masih ada, yang memang memperjuangkan kita, kayak gitu. Jadi fokus pada tujuan kalian, fokus apa yang kalian inginkan. Oke, teman-teman, kalau misalkan tujuan kalian yaitu mendapatkan kasih sayang, menurutku kasih sayang itu nggak hanya dari satu orang saja gitu. Kasih sayang itu bisa dari teman. Kasih sayang itu, dan menurutku kasih sayang yang paling utama adalah dari diri sendiri. Ini dia, dari diri sendiri. Jadi sayangilah diri kalian dengan kalian menyayangi selayaknya kalian menyayangi orang yang kalian sayangi. Seperti kalau misalkan orang yang kita sayangi itu kita nggak mau sedih gitu kan, kita tidak mau ia bersedih gitu. Begitupun dengan kita, karena kita menyayangi diri sendiri, kita nggak boleh sedih. Bukan nggak boleh sedih, tapi jangan sedih berlarut-larut ataupun bisa menghilangkan hal-hal yang membuat kita sedih, atau kita melakukan kegiatan-kegiatan positif sehingga kita tidak bisa dan tidak punya waktu untuk bersedih, like that, kayak gitu teman-teman. So jika kalian ada dalam permasalahan ini, kalian sebaiknya sayangi diri kalian, oke? Sehingga kalian bisa fokus pada tujuan kalian, fokus pada apa yang kalian mau, oke? Mungkin ini terdengar egois, tapi teman-teman, selagi orang tua kita masih ada, orang tua yang masih ada kayak gitu ya teman-teman, dan atau orang-orang yang memperjuangkan kita juga harus bisa memperjuangkan diri sendiri gitu. Dengan tujuannya agar tidak memberatkan si orang yang memperjuangkan kita, kayak gitu. Jadi kita fokus pada tujuan kita sendiri untuk mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan hasil yang kita inginkan dan orang yang memperjuangkan kita inginkan, kayak gitu. Oke? Nah, cara keempat yaitu fokus pada diri sendiri. Nah, tadi aku bilang kan, yaitu sayangi diri kalian sendiri. Fokus pada diri sendiri. Oke? Mau orang lain punya keluarga cemara, mau orang lain punya harta yang lebih dari kita fokus pada diri sendiri. Fokus pada kemajuan diri sendiri, fokus pada progres diri sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Yang penting, kita ini lebih baik daripada kemarin. Bukan lebih baik daripada orang lain. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, ketika dari SMA menuju perkuliahan, dan ketika perkuliahan juga, di situ aku fokus pada diri sendiri. Seperti aku menyibukkan diri sendiri, kayak gitu ya, fokus pada diri sendiri. Pokoknya aku fokus pada progres hidup diriku. Aku nggak boleh stagnan, aku nggak boleh stuck di satu masalah itu saja, dan aku tidak boleh untuk berdiam diri, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan yang cara selanjutnya, cara kelima, yaitu menyibukkan diri. Jadi dengan fokus diri sendiri, caranya yaitu dengan menyibukkan diri. Misalkan kalian fokus untuk mengasah soft skill kalian, entah itu kalian ikut webinar komunikasi, negosiasi, atau soft skill yang memang kalian inginkan, kayak gitu. Nah, dengan fokus pada diri sendiri, ya teman-teman, balik lagi, itu dapat membahagiakan orang-orang yang memperjuangkan kita, orang-orang yang menyayangi kita. Oke? Kayak gitu teman-teman. Fokus pada diri sendiri. Ya. Contoh-contoh kegiatannya tuh banyak banget teman-teman dengan fokus diri sendiri. Yang tadi aku bilang, kalian bisa mengasah soft skill kalian, atau kalian bisa menyibukkan diri dengan kalian belajar bahasa Inggris ke kampung Inggris di Pare, Kediri ya teman-teman. Waktu itu aku memfokuskan diriku sendiri tuh dengan aku keluar
kosan itu sendiri, ke taman sendirian. Terus juga aku juga mengikuti course di Pare ya teman-teman untuk mengasah bahasa Inggrisku. Dan sendiri itu sendiri tanpa ada temanku. Nah, kenapa aku berani untuk sendiri? Karena ketika itu aku merasa aku harus fokus pada kemajuan diriku sendiri. Aku harus fokus pada progres hidup diriku sendiri. Karena aku fokus pada diriku sendiri. Jadi, beranikan diri kalian untuk kemana-mana sendiri, teman-teman. Oke? Kalian itu berani. Kalian itu bisa. Kalian itu mampu, teman-teman. Kalian mampu. Setiap manusia itu mampu untuk berdiri sendiri. Setiap manusia itu mampu untuk setiap manusia itu berani untuk melakukan satu hal dengan sendiri. Kalian mandi sendiri, kalian makan juga makan sendiri kan, teman-teman. Kalian tidur sendiri kayak gitu. Ya, kalian juga bisa melakukan hal apapun itu. Hal kesukaan kalian itu sendiri, teman-teman. Oke? Jadi fokus pada diri sendiri ya, teman-teman. It's okay kalau misalkan orang-orang itu bilang kalian egois, kita egois. Yeah, that's me. Yang penting teman-teman, mereka tuh nggak tahu proses kita, mereka nggak tahu bagaimana penyembuhan kita, sehingga kita memutuskan untuk fokus pada diri sendiri. So, ingat, fokus on yourself dan sibukkan diri kalian. Oke teman-teman, cukup segitu yang mungkin bisa aku sharing ke kalian. Jika bermanfaat, itu alhamdulillah, dan mungkin terlalu banyak cincong, aku juga masih belajar dalam hal public speaking ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, atau mungkin tidak ada yang menonton, mungkin aku terlalu pesimis untuk hal ini, karena ini hanya untuk akunku sendiri, dan bagaimana aku berani untuk berbicara di depan kamera. Terima kasih teman-teman. See ya!